keren juga ini desainnya gitu. Swingnya bisa lebih support untuk permainan speed seperti Nano Flare. Tapi saya bisa nggak? Oke guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan lagi-lagi ada box yang barusan datang guys. Ini saya beli beberapa waktu lalu. Dan ini adalah raket dari brand baru yang barusan saya datangkan. Dan saya datangkan raket ini sih bukan karena tanpa alasan, lebih karena memenuhi permintaan teman-teman yang beberapa waktu lalu banyak banget yang nanyain raket ini. Karena brand baru sih juga penasaran sih ya, seberapa worth it sih. Kalau pengalaman kemarin nyobain Zilong itu sih di harga yang paling murahnya feel-nya kurang nyaman. Tapi saya nggak tahu sih ya kalau yang lebih mahal apakah nyaman apa enggak. Dan ini brand baru lagi ataukah nyaman. Saya beli kosongan guys. Oke, boxnya udah aman banget buat teman-teman yang minat nih. Intinya sih ini worth it banget, ada kayunya, jadi otomatis bakal aman banget pengirimannya. Di kolom deskripsi ya buat teman-teman yang pingin beli raket ini. Oke, ini dia raketnya. Wow, saya harus bilang wajar banget kalau teman-teman banyak yang request. Karena memang raket ini kelihatan mewah dan gak biasa. Ini ya, sekilas ya, beberapa kelebihan yang awal ini saya lihat. Coloringnya, desainnya, detailingnya dapat. Kemudian bagian shaftnya sih kayaknya kecil, nggak terlalu besar. Di bagian mata grommetnya, yang bagian bawah ini putih semua. Dan kemarin sih saya langsung ngambil raket ini karena ngelihat di toko-toko online tuh memang kayak gini bentuknya. Jadi saya, wih keren juga ini desainnya gitu. Pun sama di bagian atasnya, mata grommetnya putih, yang lainnya hitam ya. Ini adalah raket di brandnya Yakuza di series Nanotech 700. Harga kosongannya sih 190 ribuan. Dan kalau saya cobain swing dulu ya, biasanya teman-teman yang biasa beli raket pasti bisa ngerasain ya, swing yang bisa adaptif dan yang agak kurang enak gitu. Sekilas ya enak, tapi karena belum ada senarnya, tapi feelingnya sih kayaknya enak. Hanya saja memang karakternya fleksibel ya teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, raket Yakuza di series Nanotech 700. Nanotech 700, apakah mungkin dia mencoba ngikutin raket Nano Flare 700? Bisa jadi, karena dia punya frame shape yang bisa membelah angin, yang swingnya bisa lebih support untuk permainan speed seperti Nano Flare. Tapi nggak tahu ya, walaupun beda ya, framenya beda sama Nano Flare. Kita coba bahas bagian perbagiannya untuk raket Yakuza di series Nanotech 700. Bagian konnya tuh mewah, harga 190 ribuan, raket ini mewah. Di bagian gripnya ini masuk G5 sih ya, kalau di Yonex G5, nggak terlalu kecil. Dan kemudian di bagian konnya ada logo Yakuza tanpa ada tulisan apapun, nggak ada keterangan apapun. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya, di sini ada series raket ini yaitu Nanotech 700 dengan finishing bawaan secara dominan warnanya hitam. Dan ini sih lebih ke matte ya, nggak ngedoff banget dan nggak mengkilat banget, jadi di tengah-tengah. Kita lihat di sini sih kombinasi bercak-bercaknya itu kayak desain-desain futuristik ya. Kemudian kalau kita putar di sini ada nama Nanotech 700-nya juga. Kemudian di sini ada spesifikasi raket ini yaitu flagnya 9. Ya, 9 itu biasanya fleksibel dan ini kerasa fleksibelnya. Ya, oke, kemudian panjangnya di 672 mm, kemudian beratnya di 82 gram, balance point di 295 mm, max tensionnya sampai dengan 35 lbs. Menarik sih, harga 190 ribuan, tarikannya sampai 35 lbs. Walaupun saya nggak jamin ya, saya nggak jamin. Intinya Yakuzanya bilang ini raket bisa ditarik sampai dengan 35 lbs. Kemudian kalau kita naik ke T-joinnya, di sini ada logo Yakuzanya yaitu Y. Kemudian kita bisa lihat dari sini frame shape-nya itu lancip, sword. Nggak sword banget sih, tapi intinya ini raketnya bukan box. Dia punya karakteristik ngelancip yang itu bakalan punya feeling speed yang lebih baik. Karena pengalaman saya pakai raket-raket yang framenya shape-nya kayak gini,
pipih dan lancip, biasanya swingnya enteng dan cepat. Dan di awal ini tanpa senar pun kerasanya cepat banget guys. Tuh, enak. Oke, walaupun fleksibel tapi swingnya sih kayaknya enak. Kemudian kalau kita lihat di bagian dalam frame kepalanya ada logo Yakuza-nya. Di bagian atasnya ada tulisan isometrik, yang berarti ini lubangnya nih isometrik ya, bukan yang frame kecil. Dan secara keseluruhan sih desain Yakuza Nanotech 700 ini lumayan elegan ya, dengan karakteristik finishing yang matte, dan dia menarik sih sebetulnya. Walaupun lagi-lagi ya, ini logo Yakuza, otomatis ya nggak banyak orang berminat, karena beberapa orang meyakini kalau nggak pakai brand besar nggak cocok gitu. Nggak nyaman, iya nggak sih teman-teman? Termasuk yang seperti itu apa enggak? Kalau saya pribadi sih rada enggak sih ya. Kalau raket murah, brandnya nggak terkenal, dipakai enak, ya saya bilang enak juga, bakal saya pakai juga. Kayak yang lama dulu itu kan ada apa namanya, Tracer Conquer, itu yang jadi andalan banget beberapa tahun. Kemudian yang terakhir kemarin yang saya bilang di 100 ribuan enak tuh raket apa namanya, Tracer yang expander, itu enak dan masih sering saya pakai. Kemudian ada juga Power Max Blade Shoot, itu juga masih sering saya pakai. Raket-raket murah tapi kalau enak di tangan saya pasti saya pakai. Ya itulah. Kemudian ini secara keseluruhan teman-teman, bagian per bagian dari raket Yakuza di series Nanotech 700. Kita coba timbang dulu teman-teman. Ini saya timbang ya. Nanti saya kasih fotonya atau saya kasih videonya di video ini. Kita lihat beratnya, yang seharusnya sih ini 82 gram plus minus 2 gram. Kita lihat berat kosongannya ada berapa gram. Mohon maaf, saya coba plastiknya rada mengganggu, jadi saya lupas dulu, kurang stabil. Nggak tahu ini kayaknya kurang rata apa gimana ya guys. Maunya imbangin susah banget. Ini kayaknya kurang rata gitu raketnya di bagian konnya. Jadi ini imbanginnya susah banget teman-teman. Ya wajar sih raket di bawah 200 ribu. Dan nggak ketemu, ini parah banget ini. Oh sorry. Coba saya geser timbangannya teman-teman ya. Wih, apa? Iya emang kayaknya miring ini bagian konnya teman-teman. Jadi dari tadi nggak ketemu seimbangnya ini teman-teman. Iya, ya ini salah satu kelemahan, di awal aja baru ketemu nih. Bagian konnya udah nggak imbang. Saya nggak ketemu. Saya jatuhin aja ya guys ya beratnya ya. Saya jatuhin, saya tidurin ini ngukurnya. Beratnya di 79 gram. Ini malah masuk di 3U ya. Sorry, masuk di 5U teman-teman. Ini raket masuk di 5U. Coba saya berdiriin lagi sini. Saya bisa nggak? Nah, saya pukulin bagian konnya akhirnya bisa datar. Berarti dia produksinya ada yang salah ini di bagian konnya. Kalau di kayak giniin 80 gram teman-teman. Masuk di 4U tapi ya ujung bawah banget. 4U ke 5U. Kalau tadi saya tidurin sih masuknya di 5U bawah ya. Masuknya di masuk sih di 80 gram sama persis, ditidurin 80 gram. Jadi raket ini 80 gram. Lumayan raket yang ringan, masuk kategori 4U tapi plus minus ya. Kalau misalnya di sini 82 gram dikurangin 2 gram sih masih masuk di 80 gram ya teman-teman. Kemudian balance pointnya katanya di sini sih 295 mm. Kita timbang coba. Kayaknya lumayan berat kepala nih. Bener kan? 315. Berat pala banget, 315 mm. Yang seharusnya cuma 295 mm dengan plus minusnya di 3 mm. Lumayan banyak tentang produksinya. Ya wajar raket murah. Mungkin kalau nanti saya pasangin grip handuk sih, saya ganti grip handuk sih bakalan turun sih ya. Oke deh. Ini ya, jadi sama persis dengan raket yang Nano Force dari brandnya Vans. Itu pun yang kurang pas di bagian balance point-nya. Raket ini di bawah 200 ribuan, 190 ribu pun sama. Balance point-nya
kelebihan terlalu banyak. 295 mm jadi 315 mm. So berat kepala banget sih. Untung aja 80 gram. Jadi nggak terlalu berat gitu. Tapi kayaknya sih swingnya sih enak sih. Tapi nanti kalau udah jatuh latihan langsung kita bikinkan deh feel pemakaiannya ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah pakai raket Yakuza Nanotech 700, boleh berbagi di kolom komentar speknya dapat kayak apa kalau teman-teman timbang ulang, berat dan balance poinnya sama persis dengan pabrikannya atau melenceng jauh kayak yang saya pegang ini teman-teman. Tapi secara keseluruhan di harga 190.000 kosongannya sebetulnya desain raketnya oke. Apalagi kalau melihat dari jauh ya nggak kelihatan raket murah. Apalagi di bagian ini ya, mata grommet bagian bawahnya ini tersambung U gitu, bagian atasnya putih. Jadi dari jauh tuh kelihatan mencolok loh teman-teman putihnya ini. Tuh. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. So tunggu review pemakaian untuk raket Yakuza Nanotech 700. Semoga sesuai ekspektasi saya sih. Kalau sekilas ini feelingnya lumayan enak. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Raket murah meriah guys, 190 ribuan cuy.